Banyak orang mengira hilangnya penciuman cuma soal pilek atau usia. Padahal dalam dunia medis, penurunan indera penciuman bisa berkaitan erat dengan Alzheimer. Pertanyaannya, ini tanda awal atau akibat dari penyakitnya? Jawabannya bisa jadi keduanya. Penciuman dan otak hubungannya sangat dekat. Indera penciuman terhubung langsung ke hipokampus atau pusat memori, korteks entorhinal atau awal proses Alzheimer. Area ini adalah bagian otak yang paling awal rusak pada Alzheimer. Betul sekali, gangguan penciuman itu bisa menjadi tanda awal dari penyakit serius yang tidak saja terbatas pada penyakit atau kelainan di hidung seperti flu ataupun sinusitis, tapi dia bisa menjadi bagian dari penyakit neurologis ataupun penyakit sistemik. Contohnya penyakit neurologis adalah penyakit-penyakit seperti kaitannya dengan penuaan seperti Alzheimer, Parkinson. Penelitian menunjukkan penurunan penciuman bisa muncul bertahun-tahun sebelum gejala lupa berat. Pasien sulit mengenali bau familiar seperti kopi, parfum, dan asap. Bahkan saat daya ingat masih terlihat normal. Ini disebut early biomarker Alzheimer. Seiring Alzheimer berkembang, kerusakan otak makin luas, jalur saraf penciuman makin terganggu. Akibatnya, penciuman makin tumpul, bahkan bisa hilang total, atau biasa disebut dengan anosmia. Lalu apa bedanya dengan hilang penciuman biasa? Hilang penciuman biasa karena flu atau sinus, bisa pulih hanya soal hidung. Sedangkan yang terkait dengan Alzheimer tanpa sebab jelas, cenderung menetap disertai perubahan kognitif. Perlu evaluasi medis jika penciuman menurun tanpa pilek, disertai mode lupa, sulit fokus, perubahan perilaku, bingung di tempat familiar, terutama pada usia di atas 50 tahun. Apakah tes penciuman bisa deteksi Alzheimer? Bisa membantu, tapi bukan penentu tunggal. Biasanya dikombinasikan dengan tes kognitif, MRI otak, dan evaluasi neurologi. Jadi, hilangnya penciuman pada Alzheimer bisa jadi tanda awal, bisa juga efek perjalanan penyakit. Sebagai tanda dari gangguan atau cedera otak atau tumor otak. Sedangkan penyakit-penyakit sistemik bisa terkait dengan beberapa kondisi seperti kencing manis, aterosklerosis, dan sebagainya. Jangan dianggap sepele jika terjadi tanpa sebab jelas dan menetap. Deteksi dini, peluang penanganan lebih baik.